Ko Melvin, udah 2023 nih, enaknya beli saham apa ya? Udah tahu belum? Ada yang namanya January Effect. Jadi katanya nih ya, banyak saham yang harganya mengalami kenaikan di awal tahun. Tapi apakah benar begitu? Nah, sini aku ceritain. Hai guys, jumpa lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Gimana nih kabar investasi saham kamu? Apakah udah sesuai nih dengan ekspektasi dan harapan kamu? Kalau belum, it's okay. Semoga video ini bisa bantu kamu. Dan kalau kamu mau dibantu, sini. Aku bantu review investasi kamu. Anyway, thank you juga nih buat teman-teman yang sudah selama subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channelnya Finansialku.com. Video kali ini aku mau cerita mengenai fenomena January Effect. Dan video ini aku bagi 3 bagian. Pertama nih, apakah January Effect akan tetap terjadi di tahun 2023? Yang kedua, apa saja nih saham-saham yang terdampak dengan January Effect? Dan yang terakhir, kapan waktu yang tepat buat beli saham? So, langsung aja, yuk aku ceritain. Sebelum masuk ke January Effect 2023, aku mau cerita sekilas mengenai January Effect. Ceritanya, dulu pada tahun 1942, itu ada seorang banker, orang yang kerja di bank, sebutnya bankir atau banker, bernama Sidney B. Waddell. Beliau melakukan penelitian mengenai kinerja saham di bulan Januari. Ternyata, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa saham-saham small cap itu terus mengungguli saham-saham big cap. Nanti aku jelasin small cap itu apa, big cap itu apa. Yang mana kinerja positif tersebut terjadi sebelum pertengahan bulan Januari. Waddell itu meneliti lebih lanjut fenomena tersebut dan menemukan fakta bahwa pola itu sudah ada sejak tahun 1925. Bagaimana di Indonesia? Coba kita lihat datanya. Dalam 20 tahun terakhir, ternyata IHSG kita itu 12 kali ditutup naik dan 8 kali ditutup turun. Artinya, potensi terjadi January Effect atau kenaikan di bulan Januari itu adalah 60%. Vin, kenapa sih kok bisa terjadi January Effect? Jadi gini, beberapa penelitian itu menyebutkan pada akhir tahun biasanya banyak manajer investasi yang menjual saham-saham mid cap dan small cap. Ya mungkin performanya kurang oke gitu ya, atau kurang bagus gitu untungnya. Ya udah, kalau banyak investor yang jual sebuah saham nih ya, tapi pembelinya nggak terlalu banyak, ya akibatnya harga akan turun. Oke? Nah, lalu mereka itu akan beli lagi nih saham-saham mid cap dan small cap di bulan Januari. Ada juga nih orang-orang yang mengatakan investor saham itu belanja di awal tahun karena mereka dapat bonus akhir tahun kemarin. Jadi mereka punya semangat baru nih untuk beli lagi. Jadi kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah ada rencana beli saham di awal tahun? Kalau iya, boleh dong ceritain kamu mau beli saham apa dan kenapa. Silahkan share di kolom komentar. Thank you. Di bagian kedua, aku mau cerita mengenai saham-saham apa saja yang terdampak dengan January Effect. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sidney B. Waddell, saham-saham yang naik adalah saham-saham mid cap dan small cap. Biasanya, pembagian antara saham blue chip atau big cap, mid cap, atau small cap itu dibagi atas market cap atau harga sebuah perusahaan. Gini nih, market cap itu menggambarkan berapa sih harga 100% kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kamu beli seluruh perusahaannya harganya berapa, gitulah. Cara ngitungnya gampang banget. Harga per lembar sahamnya dikaliin sama jumlah lembar sahamnya. Simple. Nah, kamu itu bisa cek market cap di aplikasi RTI. Nih, di bagian ini. Oke, ngerti ya? Oke, kita kembali ke pembagian big cap, mid cap, dan small cap di Indonesia. Pertama, kita cerita dulu tentang big cap atau orang-orang sebutnya blue chip. Biasanya market cap-nya itu di atas 10 triliun. BCA, BRI, Telkom, itu mereka di situ semua. Yang kedua ada yang namanya mid cap di antara 1 sampai 10 triliun. Dan ada juga small cap di bawah 1 triliun. Teman-teman sampai sini sudah paham? Oke, kalau udah paham boleh kasih like-nya dulu dong supaya aku tahu kalau teman-teman masih ngikutin nih. Teman-teman, di video kali ini aku mau masuk saham mid cap aja. Kenapa? Karena di saham small cap itu biasanya lebih naik turun atau orang sebutnya lebih volatile. Jadi kamu bisa deg-degan tuh kalau kamu baru pemula. Oke, jadi kita ngobrolin yang mid cap aja. Nah, mumpung tadi aku udah buka sahamnya KPLI atau PT KMI Wire and Cable Tbk, itu perusahaan perkabelan, jadi kita lihat aja langsung seasonality dari bulan Januarinya.
Ternyata seasonality di bulan Januari itu 60% mengalami kenaikan. Oke, kemudian kita coba saham kedua, yaitu MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk. Market cap-nya itu sekitar 1,31 triliun rupiah. Dan seasonality di bulan Januari itu masih sama seperti KBLI tadi, 60%. Terakhir, kita coba sahamnya ERA atau Era Jaya Swasembada Tbk. Market cap-nya itu sekitar 6,35 triliun. Dan seasonality di bulan Januari juga sama, 60%. Jadi menurutku nih ya, January Effect itu tidak sekuat seperti window dressing yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Ini nih, window dressing. Dua saham ini 88,9% berpeluang naik. Oke, so Vin, jadi kapan waktu yang tepat buat beli saham? Yuk kita bahas bagian ketiga. Kapan waktu yang tepat buat beli saham? Menurutku nih ya, beli saham itu ada seninya. Disesuaikan dengan tujuan investasi kamu. Misal, untuk investasi yang jangkanya panjang lebih dari 5 tahun. Kalau aku nih ya, cari saham-saham value investing dengan diskon minimal 30%. Dan kalau bisa, itu kasih dividen paling nggak 6% per tahun. Itu aku happy banget. Cukup. Nah, untuk jangka yang 2-3 tahun, itu aku lebih suka saham-saham yang big cap. Tentunya, saham-saham yang harganya sedang terkoreksi. Ya, paling gampang nungguin lah BCA, BRI, BMRI, Telkom, atau mungkin juga Astra. Ya, boring sih, tapi kan untung. Cukup kan? Dan aku sendiri biasanya membatasi jumlah saham itu maksimal 5. Pembagiannya 2 big caps, dan 3 value stock. Vin, apakah ada saham yang bisa dipanen setiap tahunnya? Pasti untung tiap tahun gitu. Saham yang naik setiap tahun itu nggak gampang. Harus disesuaikan dengan tema atau ceritanya tiap tahun tuh ceritanya apa. Contoh nih ya, tahun 2023. Temanya adalah 1. Suku bunga naik karena ada inflasi masih naik. Kemudian tahun persiapan pemilu. Masih ingat kan 2024 itu akan ada yang namanya pemilihan umum. Nah, topik ini itu aku mau bahas lebih detail di video selanjutnya. Saham yang akan naik di tahun 2023. Jadi pastikan teman-teman subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan. Nah, saranku sebelum nambah investasi nih di tahun 2023, saranku nih ya, mulai review investasi yang udah kamu punya. Apakah hasilnya udah sesuai dengan ekspektasi? Atau masih perlu direvisi? Kalau kamu memang perlu bantuan, oke, nggak apa-apa. Kami di Finansialku bisa bantu review investasi kamu. Jadi langsung aja silahkan klik link di deskripsi atau juga hubungi nomor admin Finansialku. Kalau kamu suka video ini, boleh dong di-share supaya kita semua bisa berinvestasi dengan lebih percaya diri. Karena investasi itu jangan asal-asalan. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, sini. Aku bantu. Sini. Coba lihat investasi kamu kayak apa.